Malam Jumat, kembali lagi kita di Mirror, BNS Mirror, Misteri Horor. Dan untuk malam hari ini, kita akan berbincang tentang salah satu hal yang cukup menggemparkan kalau kita bicara possession atau kerasukan. Kerasukan massal, kerasukan yang terjadi dalam suatu ritual ibadah. Mungkin tidak pernah terbayangkan sebelumnya bahwa dalam ibadah bisa kerasukan. Menarik sekali, dan untuk malam ini kita akan berbincang dengan Kak Gonza yang merupakan saksi mata sekaligus juga merasakan langsung di tempat ya Kak Gonza ya kejadian tersebut. Kita akan berbagi cerita di sini bagaimana ketika sedang ibadah namun bisa mengalami yang namanya kerasukan oleh salah satu makhluk astral ternyata yang berasal dari daerah setempat yang dikenal dengan kepercayaan lokal mereka. Ini menarik untuk diperbincangkan ya Kak Gonza. Kak Gonza ada juga bukan malam kejadiannya? Kejadiannya malam. Malam? Iya, malam. Oh, ibadahnya itu juga malam pada saat itu? Ibadahnya malam. Dari jam 6, sekitaran sampai jam 8 itu sudah mau habis. Sudah mau habis ibadat. Dan situ mulai sudah ada beberapa teman-teman yang sudah mulai merasakan. Baik. Bahwa hal-hal itu kayak mendekatkan di dong. Kayak dong mulai rasa. Ya, merasa merinding. Ya, kurang begitu enak lah ketika waktu sementara ibadat itu. Baik. Mungkin sebelum cerita ke ibadat bisa disampaikan dulu, ini kejadiannya di mana? Di salah satu tempat, di satu pulau. Ya. Di NTT ya? Ya, di pulaunya di NTT. Di NTT. Dan Kak Gonza serta teman-teman ke sana ngapain begitu? Buat apa di sana? Kami ke sana itu memang ada kebetulan tugas dari gereja. Jadi kami itu kelompok paduan suara sih sebenarnya. Oh. Paduan suara. Ya, berapa lama di sana? Di sana hanya 1 malam saja. Oh, dan kejadiannya di malam ketika malam pas sampai ibadat persiapan. Dan memang gejala-gejala awalnya itu sudah dari ketika siang. Datang. Iya, dari siang. Tanda-tandanya sudah terlihat, terasa. Ada penyambutan, ada tarian dan gong segala macam untuk penjemputan kami itu. Ada beberapa teman juga mungkin yang saya lihat rasa mungkin kurang etis juga. Sebelum datang satu tempat, mereka langsung lihat tempat yang itu bagus. Belum di lainnya ada menerima kita sebagai tamu untuk datang di itu pulau. Tapi yang lain sudah berfotoria. Jadi mungkin kalau menurut saya mulai hal itu terjadi ya gara-gara itu. Kita belum ketuk pintu tetapi kita sudah mulai masuk. Artinya tidak permisi. Iya. Karena kan Kak Gonza apakah percaya bahwa ke suatu tempat yang baru itu kita harus permisi dulu begitu? Iya, percaya. Saya percaya. Iya, percaya. Memang Kak Gonza salah satu orang yang percaya tentang hal-hal gaib. Kalau percaya tentang hal-hal gaib memang saya mulai percaya. Dulu memang percaya habis, tidak percaya lagi. Setelah waktu kejadian yang di pulau tersebut itu yang ini bullshit. Percaya. Mulai sampai sekarang. Oh, tahun berapa itu kejadiannya? Yang di pulau kejadian itu 2018. Dari situ baru mulai benar-benar percaya 100%. Mulai percaya dan mulai sedikit-sedikit peka ketika waktu kalau belajar. Atau apapun itu mulai terlintas begitu, mulai kayak tak. Oh, peka dalam hal makhluk gaib. Tapi belum pernah melihat secara langsung wujudnya. Belum. Hanya merasakan. Ya. Dan terbersit kayak sepintas ya, baik itu bayangan hitam seperti itu ya. Artinya kepekaan itu mulai muncul setelah kejadian 2018 kemarin. Baik. Nah, bisa disampaikan proses kejadian ketika datang berfoto tanpa permisi, kemudian tanda-tanda lain yang dialami sebelum puncaknya di malam itu. Waktu itu kita kan dari pulau seberang menuju ke ini pulau tujuan yang satu ini yang dimana terjadinya kerasukan itu. Kita sampai turun dari kapal speedboat itu turun. Ternyata kita sudah diterima oleh masyarakat suku adat setempat di situ itu dengan tarian dan berbagai macam biasa layaknya sebagaimana tamu kalau datang kan mereka biasa untuk penyambutan. Jadi kita turun beberapa orang tua, termasuk saya juga ikut. Saya ikut dengan beberapa kawan-kawan paduan suara. Kita ikut acara itu. Kita ikut itu penyambutan, ada tarian dan gong, kita menikmati itu. Dan ada beberapa kelompok teman saya yang iseng. Mereka mungkin merasa melihat bahwa gaya-gaya kotanya baru lihat satu tempat yang begitu bagus, pantai atau pantai yang begitu masih indah.
mereka tidak ikut ritual untuk penerimaan tamu itu, mereka langsung belok untuk mensisir sepanjang dari dermaga itu, ada pantai-pantai di sana, itu mereka foto-foto, dan foto-foto itu pada saat waktu foto itu tertampaklah itu seperti rupa wajah seorang nenek. Dan itu kawan, itu ketua perunsara saya, dia yang bersama dengan kawan-kawan, mereka foto selfie kayak gini. Kemudian di antara beberapa kawannya itu, di belakang tertampaklah orang itu. Jadi mereka juga kaget ketika waktu mereka foto habis, mereka naik ikuti lagi acara itu. Tapi acara itu sudah habis, kita sudah mau makan-makan, baru mereka datang. Jadi mulai heboh sudah di situ. Waktu heboh itu ketika waktu fotonya itu dilihat nih, hah? Ini siapa? Ini siapa? Dong bilang. Jadi mulai dari situ yang beta mulai agak sedikit rasa sudah sedikit kurang beda. Sudah mulai ini kayaknya ini kita sudah tidak bagus lagi. Adakah wanti-wanti maksudnya dari orang di situ Kak Gonza yang mungkin bilang bosong sonde boleh di sini, sonde boleh di sana, tua-tua adat atau mungkin yang dipercaya, yang masih mempercaya kepercayaan lokal atau mungkin penduduk sekitar pernah kasih tahu bosong sonde boleh begini dulu sonde kalau penduduk sekitar itu tidak ada sih, tapi dari pulau seberang itu ada beberapa pemimpin agama kami itu dia menyampaikan bahwa kalian ini kan baru datang, jadi tolong untuk lebih tertib ketika waktu sampai di pulau itu, karena pulau itu agak sedikit kental budaya adat dan juga beberapa kepercayaan lokal itu masih melekat sangat kuat dalam kehidupan mereka. Ada tua adat yang sempat menyampaikan itu? Ada tua adat beberapa, fotonya ada juga saya lupa bawa. Ada beberapa tua adat itu yang masih memeluk agama lokal yang sangat kuat, dia masih percaya gunung, habis itu pohon-pohon batu itu sebagai tuhannya mereka. Itu dia maksudnya komunikasinya agak sedikit kurang karena mereka kan berbahasa daerahnya mereka. Jadi kita kan bahasa Indonesia. Betul. Jadi agak sedikit belum terlalu Penerjemahnya ada? Penerjemahnya juga tidak ada sih. Karena kita kan pergi hanya untuk tahu ya ibadat. Dan ikut kegiatan selesai kami pulang. Satu paket sebenarnya, kami dengan imam kami. Dan kemudian kami ini adalah kelompok perunsara yang bagian dari ibadat itu, dan kami itulah yang menyanyikan begitu. Baik. Jadi apa yang disampaikan oleh tua-tua adat itu setelah kejadian atau sebelum kejadian? Sebelum kejadian memang ada beberapa tua-tua adat sekitaran yang saya agak rasa bahwa dia sudah sampaikan, ini mereka ke bawah nih bikin apa? Bikin foto-foto. Sedangkan kita di sini ini ada sudah penyambutan, ada bunyi gong, ada tarian, dan juga istilahnya mereka orang di sana itu kan ada macam kayak bunyi kayak lonceng-lonceng kecil yang ikat di kaki. Iya. Jadi itu bagian dari istilah mereka menghargai orang yang datang, dan kemudian mereka mau menyampaikan bahwa di orang lain selain mereka yang masih hidup, bahwa semua leluhur mungkin itu yang Bapak orang tua itu bicara bahwa leluhur juga ikut ada. Itu bagian dari sisi kepercayaan mereka sih. Begitu, jadi itu mereka juga ikut ada untuk menyambut ya. Jadi kita harus menghargai sebenarnya. Seperti itu. Bukan foto-foto tadi itu tanda-tanda tuh. Dan makanya ada kawan saya yang dia di partai alto, suara alto dia. Dia bilang kakak saya mau turun karena mereka banyak sekali di sana. Banyak nih siapa? Jadi dia bilang, sudah, kau datang buat baik, kau bukan datang mau bikin aneh-aneh di tempat. Dia mata terang? Iya, sepertinya dia mata terang. Tapi sekarang dia memang itu anak yang dia refleksi lebih cepat. Untuk hal-hal seperti itu ya? Lebih cepat. Dia refleksinya sangat cepat. Bahkan ada beberapa kawan laki-laki yang dari suara partai bass dan tenor, itu mereka yang sering untuk bilang, kalau masuk daerah pertama itu sudah, dia langsung dia yang sering refleks duluan. Kalau ketika waktu kita ada mau kunjungan kayak mau tour nyanyi atau apa segala macam, itu dia yang sering merasakan daerah itu sekitar seperti apa. Tapi kadang-kadang kami kan agak sepele. Iya, betul. Kita biasa agak sepele ternyata. Karena tidak peka waktu itu ya. Termasuk saya juga dulu. Karena saya sudahlah gitu. Sudah. Mungkin secara tidak langsung kejadian itu membuka sedikit dari kepekaannya Kak Gonza ya. Tanpa Kak Gonza sadari juga itu membuka sedikit untuk merasakan tentang kehadiran mereka. Itu yang terjadi. Kemudian selain tanda-tanda ketika foto ada penampakannya, itu kan penampakan berarti. Fotonya masih ada? Fotonya itu terhapus. Otomatis? Atau Kurang tahu. Ada yang menghapus? Karena kawan ini yang mata terang ini, yang ikut foto itu juga, dia refleks langsung hapus. Kamarnya itu.
Saya juga tidak ada di situ. Hanya ketika waktu kita duduk, sementara makan, mereka heboh-heboh cerita di belakang. Begini dan begitu. Saya bilang, bete ngomong, oh sudah. Itu kan bosong tadi orang di sini ada penyambutan secara adat. Bosong pi foto di bawah. Kau tuh masuk orang perempuan, saya ketuk pintu dulu. Orang persilakan kita masuk. Secara etika kita salah sebenarnya. Makanya secara tidak sadar malu-malu mungkin menurut saya bahwa itu di situ cuma ini mereka ini kurang aja sudah datang tiba-tiba masuk begini. Baik. Lalu kejadian ketika setelah ritual, bukan ritual, maksudnya ketika ibadah ya? Iya, ibadat. Setelah habis menyanyi dong berarti? Sementara ibadat dan mungkin pas terakhirnya ibadat itu ada beberapa kawan yang sudah mulai keluar rasa kayak kepalanya berat. Badannya dingin, setengah dingin. Iya, agak menggigil ya? Iya, menggigil. Setengah dingin, iya. Habis itu yang kita ada menyanyi, sambil ada menyanyi ya dengan sebagaimana mestinya kami menyanyi yang puji-puji Tuhan gitu. Tiba-tiba di belakangnya dia kasih tahu kan susunan partai suara kan sopran, alto, tenor, bass. Jadi mulai bisik-bisik. Kebetulan saya di belakang alto, si teman saya yang di depan ini, kawan Nona ini, dia bilang kakak, beta, dia di pohon beringin. Maksudnya apa? Lu ngomong apa? Karena susahnya ngawur, dia susahnya bisa mau apa? Posisi ibadahnya di dalam gedung atau? Tidak, di luar kayak halaman sebuah kantor. Halaman kantor itu. Ada gereja di sana? Di sana belum ada gereja. Belum ada gereja di tahun itu ya? Iya, belum ada. 2018. Tapi waktu saya cek terakhir ini ada beberapa kawan yang juga sering bolak-balik ke sana, belum. Masih kayak pakai rumah warga yang dijadikan tempat ibadah. Di situ juga saya merasa ini kayaknya sudah mulai tidak betul. Keluar, habis itu waktu pada saat sudah mulai ibadat itu habis, ya mulai sudah ada yang sudah makan, ada yang tidak. Ini kawan yang satu ini tidak mau makan. Jadi dia sudah berteriak, dan dia di luar tuh. Akhirnya kami ini beta sebagai kawan yang lain, jadi dia buka pertama. Habis itu ada beberapa kawan dari sopran yang kalau menurut saya mereka umur adik-adik di bawah itu sudah mulai kelihatan kayak menunjukkan bahwa refleks ini jadi baku rentet pusing. Kami dalam satu gedung kantor camat itu pusing. Akhirnya mulai di dalam gedung kantor lurah itu mulai sudah. Oh, kantor lurah, kantor camat. Kantor camat. Ya. Di dalam apa di luar halaman? Di dalam. Akhirnya kan kami tidur di dalam situ. Ada berapa banyak ruangan, makanya dari si kawan satu ini yang dari tempat itu langsung masuk ke situ, dia sudah menangis. Jadi menangis, dia masuk dengan dia punya kakak nonanya. Kawan cewek ini, kakak nonanya masuk. Ini setelah ibadah? Sudah habis. Dan kemudian pas lagu penutup lah istilahnya itu, sudah mulai merasakan tidak begitu bagus tuh badannya. Jadi memang waktu saya lihat itu, dia pun kakak merangkul dia itu jalan, tapi dia sudah tidak mau melihat yang arah sana. Arah sana. Padahal anak ini periangnya anak. Arah sana itu ada apa? Jadi dia bilang dia di sana itu di pohon tuh besar. Memang ada pohon di situ. Ada pohon beringin, ada beberapa, ada banyak sih pohon di pekarangan kantor. Memang pekarangan kantor, pohon-pohon baru lautnya di bawah. Langsung laut. Jadi waktu dia sudah sampai masuk di dalam, kakaknya pusing, panik. Jadi waktu habis ibadat itu mulai dia berteriak, dipanggil kami semua. Bosong laki-laki tolong datang dulu. Yang ini Bapak adik karena begini. Dia cuma nangis sudah tidak bisa-bisanya lagi. Takut mau pandang lihat keluar. Akhirnya imam kami datang langsung bilang, lihat memang sudah peka. Kalau imam kami peka, dia kan memang misi keimanan itu di sana. Jadi dia langsung pakai jarinya itu dengan pegang alat. Dia langsung sontak jatuh. Nah, pada saat imam kami itu sudah kasih normal dia sudah agak aman. Ini jatuh di luar berteriak, di tengah. Habis itu dia dekat arah kamar mandi. Habis itu di depan ini posisi sudah mendekati akhir dari ibadah. Sudah bubar lah. Oh, sudah bubar. Bubar. Bukan, berarti kerasukannya bukan pada saat ibadah dong ya? Iya, kerasukan belum saat ibadah. Hanya sudah mulai merasakan. Oh, ketika ibadah itu terjadi. Oh, baik.
Berarti setelah ibadah baru selesai gitu, ketika mau pulang begitu ya, Iya. langsung kejadian. Karena memang tempat ibadahnya tidak jauh sekali. Dia hanya kayak semacam kita dari sini ke arah sana sih. Dekat saja itu. Nah, mulai dari situ pusing, panik. Kami yang laki-laki mau tahan yang mana? Jadi kami Berapa pusing. orang? Itu sekitaran ada sampai 7-6 orang ada. Jadi Itu campur laki-laki perempuan atau lebih banyak kan perempuan? lebih banyak perempuan sih. Laki-laki itu hanya sebatas kayak diganggu-ganggu saja, ganggu-ganggu yang sepintas. Bukan sampai kerasukan Ya, ya? sampai ada yang tidak mau mandi. Sampai Laki-laki? kami pulang kembali lagi tempat yang asal kami pulang naik kapal sampai di tempat seberang baru dia mandi. Kenapa? Karena waktu mandi kan diganggu. Oh, Waktu diganggu. 7 orang. Dan yang paling mendapatkan dampak terburuk tuh Dampak terburuk ada kawan satu lagi setelah yang ini satu kawan saya yang satu Menangis. dari Alto ini. Dong sesama Alto sih sebenarnya. Kawan perempuan. Dia mulai berteriak dan merintih dan kemudian dia merasa sudah tidak begitu nyaman, lalu imam kami datang untuk melakukan sebagaimana mestinya imam ya, melihat apa langsung sudah refleks ya, imamnya sudah tahu sih. Iya. Akhirnya mulai kelihatan sudah sembuh namanya. Kami juga pikir sudah sama. Habis sampai di nona kawan yang satu dari partai Alto ini dia sudah aman. Kita di luar ini juga sudah terlalu begitu apa. Pusing. Jadi Romo satu mulai yang kawan yang refleks pertama awal-awalnya datang kita apa dia mulai merasakan duluan pertama yang foto itu, yang dapat penampakan duluan. Dia yang mulai pusing. Jadi beberapa teman berdoa dari telinga kiri dia. Karena dia betul mau, kayak terlalu banyak. Akhirnya yang paling parah itu yang satu lagi, semua sudah aman, semua tidur malam. Dia meronggeng sendiri menari. Malam? Iya, malam. Setelah itu yang mulai membuat saya buset, bukara orang betul sudah kok bisa begini? Menari tarian? Dia bukan menari juga, dia hanya apa yang bikin dia punya, kan kita kan rombongan, jadi tidur di satu kamar itu kan banyak orang. Jadi ada kakak senior saya juga dia bilang, lu tidur sudah, taruh inisial A dia bilang lu tidur sudah. Dia langsung balik, lu kayak mau atur-atur ini apa? Pandangan matanya berubah. Akhirnya dia duduk di sudut di tempat kami taruh pekian itu. Jadi dia mulai ketawa dan kemudian panggil imam kami untuk datang untuk menyampaikan begini sudah imam langsung peka datang. Itu yang sampai jam 3 pagi subuh. Doa rente doa. Akhirnya dia bilang, "Roma ini malam kita harus pulang sudah." Siapa yang ngomong begitu? Ini kawan yang kerasukan. Dia kan Romo keluar. Selama berapa menit dia masuk lagi. Yang berbeda atau masih yang sama? Dia beda-beda. Kayaknya beda-beda. Tapi suara-suara anak-anak usia parubaya sih. Anak-anak usia perempuan 17 tahun, 18 tahun. Jadi dia omong pakai bahasa. Makanya waktu kerasukan itu kan buat heboh. Jadi kita semua tertidur dalam satu ruangan kantor camat itu di pulau itu tertidur. Jadi kami bangun semua, jadi kami laki-laki semua masuk juga dalam satu kamar itu. Yang kawan nona ini yang kerasukan dia omong bilang ini malam kau harus pulang. Dong di luar ada tunggu kotong ada banyak. Langsung imam kami bilang dia tidak ada lebih berkuasa dari Tuhan yang kita sembah saat sekarang ini. Oke. Tapi pada akhirnya imamnya dari rombongan juga imamnya Kak Gonsa mampu untuk mengeluarkan itu. Butuh waktu berapa lama? Ya kisaran itu hampir 5-6 jam ada sih. 5-6 jam dia main artinya dirasuki oleh yang beda-beda, gonta-ganti. Ketika dia dirasuki ada bahasa apa yang keluar? Itu waktu dia dirasuki kawan ini dia bilang, tapi itu bahasa daerah sih. Kami juga pusing. Akhirnya ada beberapa anak-anak muda yang di situ juga memang anak lokal. Ini bahasa yang sudah punah. Ini bahasa yang memang tapi kami tidak mengerti ini apa. Dan kemudian ada satu opa. Dia juga biasa, dia senang dengan kami. Jadi dia duduk. Dia bilang, ini
ini bahasa nih dulu kami pakai, tapi sekarang kami sudah pakai lagi. Karena mungkin perkembangan zaman, jadi itu bahasa kayak hampirnya punah. Jadi ini bahasa omong ini. Leluhur. Bahasa leluhur. Bahasa dulu yang bahasa dulu ya. Yang sering dipakai selama ini. Berarti secara tidak langsung bahwa diketahui akhirnya bahwa ini sepertinya merasuki adalah orang tua dulu. Iya. Di nona tersebut. Memangnya nona itu asli orang di situ juga? Yang kerasukan. Iya. Yang kerasukan bukan asli situ. Oh. Kami dari luar. Berarti lucu juga ya, dia bisa berbahasa seperti itu ya. Iya, makanya itu yang menambahkan saya bahwa mulai meyakini ya. Buset. Yang selama ini orang bilang gini, saya mengalami sudah. Dan dari situ mulai percaya. Ya, perlu kepekaan yang sangat begitu mendalami lah. Setelah itu pulang, adakah kejadian aneh lagi kayak mereka mengikuti atau seperti itu? Sampai pulang ya sudah kurang sih. Sudah tidak ada lagi ya? Hanya puncaknya di nona itu saja? Puncaknya nona itu, yang sampai membuat kami tertidur sampai jam 3 pagi. Tidak tidur sampai jam 3 pagi. Satu yang menarik Kak Gonza, ada tidak alasan kenapa sampai dia sendiri yang dirasuki begitu lama? Menurut imam? Nah, menurut imam sih tidak ada sih. Kebetulan imamnya juga pendiam, tidak terlalu begitu banyak berbicara. Tapi kalau dari sisi apa mungkin dia punya indera keenam atau mungkin nona itu punya kalau kawan-kawan yang pertama yang punya indera keenam itu dia sudah memang dari awal sudah refleks, jadi sudah keluar ya sudah, dia sudah tidak diganggu lagi karena bisa mengontrol untuk tutup. Betul. Kawan ini. Habis itu kawan ini yang kalau menurut saya dia sampai jam 3 pagi kami bisa tidur itu gara-gara mungkin kalau menurut saya dia anaknya polos. Suka melamun. Dia bukan suka melamun sih. Dia juga peri yang lucu, tapi di saat-saat tertentu yang kalau sudah membuat keadaan-keadaan di dalam yang membuat dia punya pikiran dan jiwa terganggu, dia mulai agak sedikit down. Ini penakut, agak takut juga. Iya, penakut yang itu juga salah satu masalah ya. Kalau kita terlalu takut juga bahaya karena kita membuka kesempatan bagi makhluk luar untuk bisa merasuki kita dengan lebih mudah ya. Mungkin salah satunya karena ada jiwa takutnya ya. Iya, jiwa takutnya itu yang menurut saya dia kena itu. Padahal anaknya lucu dia. Baik. Setelah kejadian itu dan Kak Gonza kembali lagi ya ke ke kota gitu kan ya, Kota Kupang kembali dengan teman-teman yang lain. Tidak ada lagi rentetan kejadian yang serupa ya. Iya, tidak serupa. Tapi dari kejadian itu Kak Gonza menjadi sosok yang mulai pekah dengan dunia gaib. Ya, sampai sekarang. Contohnya seperti apa nih? Kita juga penasaran ingin tahu kepekaannya seperti apa nih Kak? Kepekaan macam kayak kita dulu depan laptop, ketik, pak, zeng. Oh seperti itu ya, kayak gitu. Ya, kayak tadi sih, biasa sih. Tapi kalau ada beberapa kawan-kawan, ada yang takut, ada bete enjoy sih. Musuh mau bikin apa, bisa begini, mau kamar. Tapi belum pernah diganggu yang Kak Gonza belum pernah diganggu ya? Belum sih, tapi semoga jangan. Semoga jangan. Harapannya semoga jangan diganggu ya. Siap. Maunya seperti itu juga ya. Tapi saya ingin tahu juga nih, Beta ingin tahu untuk Kak Gonza sendiri, kepercayaan dengan makhluk astral atau makhluk gaib itu yang Kak Gonza percayai, apakah itu adalah perwujudan dari iblis, setan atau seperti apa? Kalau secara Beta secara selama ini Beta mempelajari banyak hal dan kemudian Beta disadarkan Beta sebagai pemeluk agama, sebagai pengikut Kristus, di mana Beta melihat bahwa sebelum Tuhan menjadikan muka bumi ini ada, memang itu bagian dari refleksi saya sih secara pribadi. Kalau yang waktu kejadian di pulau tersebut itu merupakan salah satu, sebelum manusia itu ada, Tuhan memang sudah di dalam kitab kejadian itu juga ada. Tuhan sudah ada makhluk yang sebelum itu ada. Dari peperangan itu akan terjadi dan kemudian sampai sekarang ini kan di zaman yang kalau menurut Beta sendiri yang Beta lihat dengan kacamata, yang Beta lihat bahwa ini peperangan iman, peperangan rohani. Aslinya kita bukan berperang lagi dengan melawan manusia yang sudah kelihatan face to face kayak begini, tapi kita berperang dengan belakangnya dia itu. Iya, jadi iman kita harus kuat ya. Harus kuat. Baik. Yang terakhir Kak Gonza bisa sampaikan kepada BNS Squad yang menonton kita di malam Jumat ini ya, apa menanamkan pesan yang penting bagi mereka, khususnya ketika seperti Kak Gonza nih yang pergi ke tempat yang baru, ke sana dan ternyata kejadian terjadi karena tidak mengikuti ritual penyambutan ya, adat yang diselenggarakan di pulau tersebut. Silakan Kak Gonza boleh menyampaikannya. Oke, baik. Kalau dari saya, kita kan baru masuk dalam satu daerah. Paling tidak kita punya gaya-gaya yang dari kota itu tuh.
yang bawa sembrono, orang Kupang. Itu paling tidak kita harus lebih tertib lagi supaya kita tidak bisa diganggu oleh makhluk-makhluk yang kita inginkan. Kalau kita itu saja, kita harus lebih mengikuti arah angin. Dia yang tuan rumah buat apa kita ikuti. Kita jangan buat kita punya time schedule yang tidak perlu sebenarnya. Dan saya itu saja. Iya betul, dan artinya bahwa ketika kita ke tempat baru ya BNS Squad, jangan minta permisi itu penting. Iya. Ketika kita ke tempat baru, permisi dalam arti kata percaya atau tidak ya, karena mereka tuh ada. Jadi kita harus permisi, kemudian jangan buang sampah sembarangan juga. Siap. Dan satu lagi nih, kalau kita mau buang air kecil pun itu juga tidak boleh sembarangan ya, harus minta izin dulu dan lain sebagainya di tempat-tempat yang memang ada tempat yang dilarang sekali. Pasti di sana juga ada tempat yang memang sudah disakralkan ya, tidak boleh melakukan apa-apa di situ. Ini penting bagi kita untuk mengetahui dulu lokasi atau tempat baru tersebut sebelum kita mengambil tindakan sendiri seperti yang disampaikan oleh Kak Gonsa. Terima kasih Kak Gonsa sudah hadir di BNS Mirror malam hari ini di Misteri Horor. Dan untuk Anda BNS Squad, bagi kalian yang punya cerita-cerita horor, kalian juga boleh mengirimkannya langsung di baomongnonstop@gmail.com di bawah ini. Dan tentunya semoga saja cerita-cerita kalian itu bisa terpilih dan kalian mungkin juga bisa hadir di sini nih seperti Kak Gonsa ya, untuk berbagi cerita horor kalian. Jangan lupa juga untuk like, komen, subscribe, dan bunyikan tanda lonceng. Ingat, setiap malam Jumat ada BNS Mirror Misteri Horor. Karena percaya atau tidak, mereka ada. Kalau kita bicara soal pengalaman mengerikan ya, Jordan dengan Leak ini ada tidak? Kalau sudah jam 6 udah maghrib tidak boleh ada yang keluar rumah lagi karena bisa diculik sama Leak. Mereka lebih banyak mengincar janin, bayi yang baru lahir hingga balita. Iya.